kecil. Tapi sebelum ke kas kecil, kita tinjau dulu pengertian dari kas itu sendiri. Jadi kas itu tempat menyimpan uang, bisa juga disebut aktiva atau harta, dan tempat membayar atau menerima uang. Jadi pengertian kas itu alat pembayaran tunai yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai bermacam kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga atau perusahaan. Yang termasuk ke dalam kas itu ada 7. Yang pertama, uang tunai. Uang tunai itu alat pembayaran yang sah berupa uang kertas dan uang logam. Yang kedua ada cek. Cek yaitu surat perintah yang dibuat oleh pihak yang mempunyai simpanan di bank agar bank tersebut membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak atau orang yang namanya tertera di dalam cek atau si pembawa cek. Nah, cek itu ada jenis-jenisnya. Yang pertama cek atas unjuk atau pembawa. Cek atas unjuk merupakan cek di mana bank akan membayarkan kepada siapa saja dengan tidak tertulis nama seseorang atau badan hukum tertentu yang datang untuk menuangkan cek tersebut ke pembawanya. Yang kedua ada cek atas nama, yaitu cek di mana bank akan membayar kepada orang yang namanya tercantum di dalam cek yang bersangkutan. Misalkan ibu sebagai pembuat cek tersebut akan menuliskan nama Ahmad di dalam cek tersebut, maka yang berhak menguangkan cek tersebut adalah Ahmad, namanya yang tertera di dalam cek tersebut. Itulah disebut kenapa cek atas nama, artinya yang bukan bernama Ahmad di situ tidak bisa menguangkan cek tersebut. Kemudian lanjut, cek atas pembawa merupakan cek di mana bank akan memperlakukan cek semacam ini sebagai cek atas unjuk. Akan tetapi hal ini berbeda apabila sebuah pembawa dicoret, maka cek tersebut berlaku sebagai cek atas nama. Kemudian yang keempat ada cek mundur, merupakan cek yang oleh penarikannya diberi tanggal akan datang. Dengan demikian, cek yang bersangkutan hanya dapat diuangkan pada tanggal yang telah dicantumkan dalam cek yang bersangkutan. Misalkan ibu menulis di dalam cek tersebut tanggal 17 Agustus 2020. Nah, si Ahmad tadi membawa cek tersebut tanggal 18 Agustus 2020, berarti si Ahmad tidak bisa menguangkan pada tanggal tersebut karena dia sudah melewati tanggal dari yang ibu tuliskan. Artinya kalau cek tersebut ditulis tanggal 17 Agustus 2020, maka si pembawa cek tersebut juga harus menguangkannya pada tanggal 17 Agustus 2020. Paham ya? Kemudian lanjut ke cek silang. Cek silang merupakan cek yang diberikan tanda silang atau garis miring yang sejajar pada bagian muka. Tanda silang tersebut memberikan petunjuk kepada bank pembayar bahwa cek tersebut hanya dapat dibayarkan kepada suatu bank yang disebut di antara dua garis silang sejajar. Kemudian yang ketiga, kasir cek. Kasir cek yaitu cek yang dibuat oleh suatu bank yang merupakan surat perintah bayar dari bank kepada bank itu sendiri. Kemudian traveler's check, yaitu cek perjalanan yang dikeluarkan oleh suatu bank untuk kepentingan orang-orang yang bepergian dan dapat digunakan untuk melakukan pembayaran. Traveler's check itu disebut juga cek perjalanan atau cek wisata. Biasanya digunakan untuk orang yang mau bepergian ke luar negeri. Oke, lanjut ke simpanan di bank. Simpanan di bank itu uang nasabah yang dititipkan atau diinvestasikan ke dalam bank. Dengan kata lain, nasabah itu menabung uangnya ke bank. Biasanya kalau di bank konvensional itu nasabah menabung itu mendapat imbalan investasi, yaitu berupa bunga bank ya.
Kemudian lanjut ke postal money order, yaitu sejenis pos wesel yang setiap waktu dapat diuangkan di kantor pos. Kemudian yang terakhir ada money order. Money order yaitu surat perintah bayar setiap waktu dapat ditukarkan dengan uang yang disebutkan dalam surat tersebut.